Shalom, Rema Sion Jakarta melalui hamba-hamba Tuhan menyapa kita pagi ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Rema Sion pagi ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16, demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Tema rema kita yaitu tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan manusia di dunia ini tidak pernah berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kadangkala perjuangan itu menghadapi stagnasi dan saat itu tawar hati pun melanda hati manusia. Tawar hati sesungguhnya disebabkan oleh berbagai hal dalam hidup ini. Bisa karena beban berat yang dipikul, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, usaha dan pekerjaan yang mengalami kesulitan, doa yang belum terjawab, kegagalan yang terus-menerus dialami, target yang belum tercapai. Tawar hati ditandai dengan putus asa, kecewa, tidak bersemangat, dan antusias terhadap sesuatu semakin berkurang. Bisa juga hilang semangat saat tertimpa masalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam hidup dan pelayanannya. Dia mengalami berbagai aniaya, penderitaan, dan penolakan dalam pemberitaan Injil. Hal yang wajar kalau dia menjadi tawar hati. Namun situasi demikian, Paulus menyatakan kami tidak tawar hati. Mengapa? Karena Rasul Paulus memandang bahwa penderitaan, penganiayaan, penolakan dan segala macam merupakan proses pembentukan iman. Dan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tetap menjaga hatinya untuk bertahan dalam menghadapi masalah demikian. Karena dia tahu tawar hati hanya membuat dia lemah dan tak berdaya menghadapinya. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya kalau tawar hati dalam menghadapi masalah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang lemah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam menghadapi demikian, tawar hati bisa hilang kalau kita menerima kenyataan yang terjadi di sekitar kita, dalam hidup kita, dan terus kita berjuang untuk mengerjakannya. Memandang kepada Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita oleh Roh Kudus yang menolong kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini, sehingga tawar hati ini tidak melemahkan kita. Dalam Kristus Yesus, tawar hati bisa lenyap. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kadang-kadang kami menghadapi masalah dalam hidup ini yang bisa membuat kami tawar hati. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang diberikan Yesus Kristus kepada kami, kami sanggup menghadapinya, kami sanggup menepis tawar hati ini. Sehingga kami mampu menghadapi masalah demi masalah dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pernyataan Paulus ini juga menjadi pernyataan kami bahwa kami tidak tawar hati menghadapi kenyataan yang ada di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.